Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Haryanto, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bungo, akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Berikut video selengkapnya, selamat mengikuti. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kami dari kelompok 3. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Samsul dari SMA Negeri 16 Bungo. Saya Haryanto, SD Negeri 198 Dwi Karyabakti Pelepah. Saya Mero Zahar dari SMP Negeri 2 Jujuhan. Saya Robertus Bayu dari SMP Saverius Bungo. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerak. merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Rosa. Mengganggu waktunya sebentar, Pak. Aku lah main-main. Oke, sibuk nggak, Pak? Tidak suka. Jadi gini, tadi saya didatangi sama Pak Robert. Ya. Dia kayaknya mau ini lagi ada masalah tentang ini apa kaitannya dengan wali murid, Iya. peserta didik dan juga guru di sekolahnya sebagai guru BK. Jadi dia pengen sharing gitu. Pengen curhat lah ya. Cakapan iya, Cakapan ngobrol-ngobrol gitu. Jadi nanti saya minta waktunya gitu untuk membantu memberikan evaluasi nanti. Kapan tuh rencana? Rencananya nanti setelah saya diskusi sama Bapak, nanti saya akan langsung hubungi Pak Bayu. Berarti Pak Bayu sudah nelfon atau ketemu? Sudah ketemu dari Pak. Ketemu langsung ya. Yang penting nanti tidak mengganggu kegiatan desa. Kalau saya ikut aja. Kalau memang nanti diberikan saya kan, setelah kapanpun berusaha cek kami siap. Terus saya mau bertanya juga, proses nanti membahas tentang apa ya? Nanti tentang untuk rubrik penilaian percakapannya apa gimana nih Pak? Pak Robert tadi mau Iya, tentang ini ada masalah dengan peserta didik di sekolahnya. Ada kayaknya ada masalah yang agak besar serius sekali lah ya, ya. serius gitu. Nanti Pak Robert mungkin bertanya-tanya Iya, lah. betul. Ini kan dalam proses coaching kan, itu kan ada indikator dan kompeten yang harus kita pahami sehingga nanti kita bisa memberikan gambaran kepada coaching untuk mengeluarkan ide atau solusi dari coaching itu sendiri. Tadi kan Pak Robert sudah bertanya ya kan, kesiapan Uza untuk melakukan proses diskusi melalui proses coaching. Nah, tentunya proses coaching itu kan harus ada umpan balik ya, tentunya satu sama lain saling happy. Nah, kira-kira Uza memahami nggak apa itu
proses coaching yang harus terpenuhi atau kompetensi seperti apa yang harus ada? Pertama, saya rencananya proses coaching itu akan mengikuti alur tirta Pak. Jadi saya akan berusaha untuk menggali apa sih tujuan dari Pak Robert terhadap masalah yang dialami, lalu mengidentifikasi masalahnya, Iya, iya. lalu mendorong Pak Robert untuk menentukan rencana apa yang dia rencanakan untuk menemukan solusi, terus juga menuntun Pak Robert juga untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan aksinya dan target-targetnya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu rencananya hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, lalu dengan mendengarkan secara aktif seperti itu Pak. Jadi mohon nanti saya dibimbing ya Pak. Sama-sama lah kita coba belajar bersama kan, karena proses coaching kan si coach ini kan dapat terpenuhi dan menemukan masalahnya, dan coach membimbing mendorong coach untuk dapat menemukan masalah yang bersumber dari diri coach itu sendiri. Cuma ya saya itu masih ada apa ya Pak, kayak saya kan baru berlatih nih Pak, Iya, jadi iya. masih ada kayak keraguan gitu. Takutnya nanti saya malah menggiring asumsi Pak Robert, atau misalnya saya mengasosiasi dengan pengalaman saya, artinya saya bukannya memberi solusi, malah bukannya menuntun mengeluarkan solusi, malah Memberikan solusi atas masalahnya ya. Saya juga agak ini Pak, kalau apa namanya itu, saya takutnya nanti saya tidak full hadir gitu dan mendengarkan dengan aktif, karena saya sukanya Terus kayak nyatet ya. iya, takutnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan aku kita belajar nanti mencoba menghindari atau berpikir positif lah terhadap jalannya nanti, mudah-mudahan lancar, dapat hadir penuh. Nah, terus skala berapa kalau dalam proses yang ingin dicapai? Nah, kalau 1 sampai 10 rentak angka nih, kira-kira berapa kondisi saat ini yang ada pada diri? Sekarang itu sepertinya 5 Pak, 5 ya? 50-50 gitu. 50 ya? Masih proses belajar kan. Saya rasa kayaknya masih 5. Masih 5 ya? Jadi mudah-mudahan harapannya dapat meningkatkan skala tadi dengan dapat mendorong Pak Robert tadi ya. Ya, saya sepakat lah, saya mendukung penuh. Saya juga siap untuk mengikuti proses diskusi nanti setelah pulang sekolah ya, misalnya. Kemudian kita jalankan lah. Iya. Siap. Nah, indikator dari proses diskusi kan, coaching tadi, coaching nantinya bisa diharapkan dapat menggali indikator dari Pak Robert. Nah, tentu harus kita pahami indikator apa saja yang harus kita ingin sampaikan. Rencananya itu indikator pencapaiannya nanti ketika Pak Robert bisa menemukan atau menggali solusi yang pada dirinya dan juga pada sekitarnya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekarang. Ya, Dia juga bisa memberikan tahapan-tahapan dari solusi yang dia temukan gitu, dan akhirnya nanti bisa melaksanakan solusi tersebut. Iya. Berarti mulai dari harapannya kan Pak Robert nanti bisa dengan alur kita tadi ya, mengerti tujuan, terus identifikasi dari dirinya masalah yang dihadapinya, terus punya rencana gitu kan. Setelah itu komitmen dari Pak Robert sendiri. Nah, kita hanya sebagai pendamping dan menuntun. Nah, tugas kita menuntun untuk memberikan gambaran, gitu kan, supaya Pak Robert lebih semangat dalam menghadapi masalah. Nanti saya juga minta umpan balik ya Pak di akhir kegiatan Boleh. supaya nanti apa-apa yang sudah baik bisa terus saya tingkatkan, apa-apa yang masih kurang bisa saya latih lagi. Boleh. Saya sudah siap. Juga nanti rencana tindak lanjut yang setelah pelaksanaan itu selesai, nanti
dapat dilaporkan kembali ke saya. Dan saya juga mengetahui sampai sejauh mana sih apa yang telah direncanakan Pak Robert, terus apa yang telah di-coach Bu Meroza, apakah ada perubahan atau tidak, itu harus kita ketahui sebagai modal kita perbaikan di kemudian hari. Mungkin yang itu Ibu saya nanti kita berjumpa di jam terakhir ya. Pokoknya semangat, Ya, saya mendukung penuh lah. Nanti kita sama-sama menjadi pendengar yang aktif ya. Makasih ya Pak udah datang. Sama-sama. Permisi Bu. Oh iya. Ya. Wah, ya ampun. Ada Pak Hari juga di sini ya. Dari itu. Silakan ya. Pak Robert lagi. Ini roman-romannya kayaknya bawa masalah ini. Oh iya, kepala saya sudah setiap hari saya penuh dengan masalah ini. Ada masalah ya. Cuman ya, gimana ya? Berarti ya, ya yang satu ini benar-benar membuat terbebani. Saya benar-benar terbebani. Kira-kira ada masalah apa nih Pak? Mulai dari gimana? Dari yang paling gampang. Kayaknya sih langsung sampai kan selesai. Kayaknya gitu. Tahan dulu, tahan nafas. Hembuskan. Oke, gitu sih. Gini Bu, pas hari kemarin itu saya kan habis konsumsi sama anak. Dan terlihat yang dilihat oleh beberapa guru tentang Oke. katanya sering duduk Terus. kemudian kata guru beberapa guru itu selalu gimana aku jawab gurunya gurunya keluar di lapangan itu kemudian alhamdulillah karena ini awalnya juga mau mati lah terbuka gitu ya kayak dibantu muter-muter ternyata tidak mau mati juga saya coba relaksasi saya bawa alat bawa sadar dia mau menceritakan semuanya. Dia sambil menangis keluar air mata yang begitu banyak. Dia menceritakan bahwa sebenarnya kenapa dia sampai dalam itu di dalam kelas. Dia mengambil resiko itu di dalam kelas. Setiap malam dia berbicara tentang masalah hidupnya, statusnya di dalam hidup. Ternyata anak ini kita keluarga orang tuanya tidak ada di rumah. Dia mencoba untuk mencari atau melihat tentang aktor, tentang keluarga. Jadi ketika dia melihat itu, dia lahir tahun 2009, tapi namanya bukan tahun 2009. Jadi anaknya bertanda, ya punya tanda-tanda besar. Sebelumnya saya anak siapa loh? Coba yang dia setiap malam berbicara itu sampai kelas A, dan kemudian berkasih itulah yang kemudian kita sekolah dan saya juga ceritakan kita dengan masalah pribadi dan status yang tidak kita tidak sembarang dulu boleh tahu lalu kelas pun harus boleh tahu tapi agak sedikit jadi dulu masalah pelajaran yang saya itu tidak lagi tahu setelah setelah ini bahwa siang ini maksudnya begini bagaimana saya bisa tahu bahwa saya bawa beliau bisa dibentuk ya itu dihadapi misalkan ini sudah sesuatu di luar sekolah ya
apakah anak ini mendapatkan perlakuan perlindungan. Nah, dia berlindungan. Nah, baru laki-laki ini saya itu baru dia mendapatkan perlakuan perlindungan. Nah, ini tidak diketahui oleh kita. Ya, kalau lagi memaksa saya untuk menceritakan kepada Bu, ini masalah menjadi masalah relasi dia. Memang juga saya tahu ini dari cerita yang Bapak sampaikan itu saya melihat ada perasaan dilema gitu. Iya, iya, rasa dilema saya, satu sisi pihak keluarga orang tua, karena saya harus menjaga rasa ini, kira-kira diketahui rasa ini. Dan itu juga terkembang dalam kondisi kami diberikan oleh penjaga rahasia. Ya, itu masalah-masalah itu pada penjaga rahasia. Dan masih lain kelas ini, memaksa saya harus dilema saya. Jadi berdasarkan kata-kata tadi sebenarnya ide yang melihat Bapak ini mengaku terhadap situasi anak tersebut itu dari masalah keluarga dan keluarga itu seperti apa sih ide yang melihat? Tujuannya kan begini, ini kan saya sih kita bawa dulu di apel dan di ruang kelas itu mengerti tentang tanggung jawab bahwa tidak semua masalah yang disampaikan anak itu harus diketahui oleh kita sendiri. Jadi masalah apa sih juga itu ada beberapa poin yang kita harus diketahui anak-anak yang berbeda dengan anak dan orang tua. Kira-kira apa sih yang menyebabkan guru Marcel dan keluarga itu kurang memahami kondisi Bapak sebagai guru BK? Sebuah perlakuan yang berbeda. Tetapi setelah saya mereka juga mengatakan ya wali kelas kan juga punya hak untuk tahu itu sih saya karena di sini kan dirinya sedikit ibu ya karena kami ada di kelas jadi ya 80% semua wali kelas belum ada semua itu wali kelas jadi mereka mengatur bahwa wali kelas itu juga harus tahu masalah apa yang sampai ke kita karena tidak semua pasti tahu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira bagaimana sih caranya supaya Marcel dan Bapak dan keluarga itu bisa memahami kondisi anak tersebut dan juga Bapak sebagai Yang pertama kalau memahami kondisi anak itu mungkin saya tidak akan sampai kapan ini saya tidak akan mengatakan kepada guru bahwa anak itu bermasalah dengan kaki keluarga. Itu banyak penjelasan. Kalau ini nanti saya sampaikan berarti saya tidak melanggar kode etik. Tetapi yang akan saya sampaikan kepada itu hanya pada secara individu. Yang mengetahui bahwa anaknya mengalami gangguan segala macam yang berhubungan dengan keluarga. Jadi saya berlaku di tahun batasan adalah sebuah itu dia. balik lagi ke masalah anak ini kan setelah komunikasinya Bapak dan Raki gitu, apakah anak itu kembali masih hidup di kelas? Ketika saya tanya beberapa guru juga Sudah tidak lagi. Itu kira-kira berapa persen sih masalah bullying yang terjadi di sekolah selama ini dan bagaimana sih sekolah menanggapinya atau dari guru kita menanggapinya? kalau di sekolah sendiri ya, di sekolah saya itu sebenarnya banyak namun tidak tersampaikan kepada saya.
Jadi guru-guru kecil-kecil ini hanya ada di kalangan anak-anak dan guru saja. Tidak tersampaikan saya gitu. Jadi dia biasa seperti biasa saja. Kemudian saya tahu yang ini karena ada laporan orang tua. Gitu. Orang tua datang ke sini mengatakan bahwa anaknya juga mendapatkan perlakuan dari guru tadi. Nah, saya rasa kalau ini terjadi di dalam kelas, guru mantau, guru wali kelas pasti sudah tahu. Ya kan? Kalau situasi itu terjadi di dalam kelas, terjadi di dalam kelas, ternyata si A ini kamu anak dia, ya. Pasti kan gurunya ada guru di dalam kelas pasti tahu. Tetapi tidak sampai dia. Bagaimana anggapan Bapak pertama kali mendapatkan laporan tersebut? Saya sangat kaget aja. Kok sampai segitunya masalah keluarga apa? Anak-anak ini sudah mau ikut campur gitu loh. Itu kan hal yang apa ya, tidak wajar lah gitu. Anak masih SMP, dia tahu kondisi anak ini dari keluarga itu, dia ikut campur dengan urusan keluarga itu dengan membuli anak itu. Itu sudah gak wajar. Menurut saya tidak wajar. Maka sampai saat ini saya belum mendapatkan data anaknya siapa saja sih pelakunya. Menurut Pak Robert nih, idealnya tuh harusnya anak-anak itu seperti apa sih dalam hal ini? Iya, sebenarnya kan kalau kata tindakan dulu itu ada kriterianya gitu ya. Ada pelaku, kemudian ada program, transaksi, dan gitu. Nah, pelaku itu adalah orang yang melakukan pembunuhan. Entah itu dengan verbal, entah itu dengan fisik, entah dengan korban ini bisa dikatakan itu tindakan pembunuhan atau jadi ketika si korban itu merasa sakit hati, ya, sakit hati atau terluka fisiknya itu baru bisa dikatakan. Tapi kalau ketika si pelaku ini misalnya mengejek si korban, tapi si korban ini ketawa-ketawa mana bagian ya itu bukan dia. Tergantung dari korban ya Pak? Ya, tergantung dari korban. Lalu masalah pembunuhan itu, kira-kira dari Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan terhadap kondisi perempuan? Ya, untuk situasi perempuan ini, yang pertama saya akan bekerja sama dengan wali. Itu yang pertama. Ya, saya berkolaborasi dengan wali kelas, menceritakan kondisi anak ini bahwa kita begini. Kemudian saya akan minta bantuan wali kelas untuk mencari tahu siapa saja sih pelaku perempuan. Sesuai dengan anjuran maksimal atau anjuran hilang yang adalah melarang tentang perempuan. Harus mencari tahu orangnya nanti saya minta kepada wali kelas. Kalau dari saya, kemudian yang kedua, yang ini saya lakukan adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk saya mendapatkan satu minggu satu kali ya sekolah untuk menjelaskan soal perhubungan. Jadi ya tentang perhubungan, jenis perhubungan, bahaya perhubungan dan akibatnya. Saya minta waktu 1 jam buka untuk masuk ke sekolah. Setelah Bapak melakukan solusi yang pertama tadi kolaborasi ya dengan kelas, tentang siapa yang melakukan perhubungan, dan kedua Bapak meminta jam supaya ada pemberian materi tentang perhubungan. Kira-kira dari kegiatan tersebut harapan apa nih yang kondisi seperti apa yang Bapak harapkan setelah melakukan hal tersebut? Itu saja sih harapan saya adalah sekolah ini menjadi sekolah yang berenergi positif, bebas dari perlindungan. Rencananya hal ini hal yang akan Bapak lakukan dari rangkaian peristiwa dari anak yang di sekolah sampai kemudian itu mana yang akan dilakukan yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat adalah perlindungan, karena efek
bisa nanti ini ya ya. Itu yang tadi ya saya bilang, kemudian saya minta coba waktu nanti saya persiapkan langsung di kameranya. Itu kemudian saya akan mencetak brosur atau spanduk yang akan sampaikan di sekolah bahwa sekolah ini adalah sekolah bebas. Nah, itu. Ya, sudah ada undang-undangnya sedang. Di akhir nanti setelah rencana yang Bapak lakukan, evaluasinya seperti apa? Ya, saya berharapnya dari saya sekolah, evaluasi itu pasti hasilnya positif ya. Positif yang bisa diterima oleh semua guru, semua warga sekolah bahwa kita adalah sekolah yang bebas. Jadi di sini saya bisa menangkap ya, ada beberapa solusi untuk perlindungan, yaitu pertama kolaborasi dengan kelas, selanjutnya misalnya pada sekolah, melakukan membuat poster, lembaran, stop bullying ya, bullying dan makanya semoga setelah ini bisa bebas dari bullying. Saya masih tertarik Pak dengan masalah yang pertama tadi. Tentunya meskipun Bapak berpergian tidak memberitahukan guru mapel atau wali kelas masalah yang terjadi. Kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan kepada guru-guru yang mungkin masih penasaran gitu dengan sebenarnya sih masalahnya. Kira-kira supaya memuaskan gitu ya masa-masanya apa yang akan Bapak lakukan? Supaya Bapak tidak ditanya-tanya terus kayak ini. Gimana Bu? Ini kalau tidak saya mendapatkan pesan dari orang tua janji yang tidak boleh saya ingkari. Ya, yang akan saya lakukan adalah ketika berikut lagi saya akan minta izin dari kepala sekolah untuk menyampaikan tentang tugas dan tanggung jawab itu mengenai hal-hal privasi saja. Ya, jadi memberikan penjelasan kepada guru tidak semua permasalahan Jadi menurut Pak Bobi itu hal yang terbaik dilakukan Ya. itu adalah dengan menjelaskan tugas dan hal apa yang perlu kita lakukan. Kalau saya sampai menceritakan, kan berarti saya sudah melanggar peraturan atau materi. Jadi dengan hal seperti itu mereka jadi paham dan Ya. mengerti posisi Pak Bobi Ya, ya. posisi saya, kenapa saya harus menjaga rahasia? Ya, memang begitu produknya. Kalau mereka tidak menerima cara saya untuk menjaga rahasia, ya memang itu resiko bahwa mereka tidak suka dengan sikap saya. Maka ketika saya juga cerita sama teman-teman saya yang belum di polisi yang lain juga sama. Ketika kita harus keluar rahasia, mereka menjadi seperti di kita. Ya. Karena memang kita menjaga rahasia. Nah, nanti takutnya gini loh. Ya namanya juga manusia, nanti pasti akan melakukan kesalahan atau keceplosan atau tidak sengaja. Ketika kita sampaikan itu ke guru, ternyata ketika gurunya ada di situasi keluarga mana atau dari teman di mana, ternyata semua itu jadi kemana-mana. Iya, iya. Jadi tidak ada integritas Iya. sekolah gitu ya. Gitu ya. Gitu. Berarti tadi prioritas Bapak tadi banyak perlindungan dengan masalah keluarga itu yang dinomorkan adalah masalah perlindungan tadi ya. Nah, setelah itu baru briefing itu ya, dilaksanakan briefing dengan harapan mapel dan bagaimana itu memahami itu. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, bagaimana nih perasaan Bapak setelah membuat langkah-langkah atau rencana-rencana kamu? Di skala saya lebih 8 sekarang. Kalau sebelumnya 2 ya. Naik 3 angka ya. Bisa diceritakan itu? ya, Kenapa yang pertama akhirnya ini kamu-
pikiran yang saya rasakan sampai saat ini, ya beberapa hal ini sudah mulai berkurang, berbilang banyak ya, gitu. Kemudian yang kedua, saya terbantu untuk mencari solusi-solusi. Artinya saya tahu bahwa masalah yang ada dalam diri saya, saya sendiri yang punya solusi. Nah, di situ saya sadar saya butuh orang lain untuk membantu saya menemukan solusi. Itu kenapa saya bisa mengatakan saya ada dalam solusi. Baik, terima kasih Bapak atas ceritanya yang luar biasa. Saya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan nanti kalau saya menemukan kampus itu di sekolah, saya juga Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan dengan mendengar cerita saya dengan juga membantu saya di saya permisi ya, dulu. Sampai ketemu di lain waktu. permisi ya. Ya Pak. Terima kasih. Sangat luar biasa nih proses coaching, meningkatkan keterampilan coaching yang dilakukan oleh Bu Rosa selaku coach dan Pak Oke selaku coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam mengenai proses keterampilan ini. Yang pertama, buat coach ya, Bu Rosa, sebenarnya proses alur itu dengan keterampilan yang diharapkan yaitu alur kita sudah terpenuhi menurut saya ingin coba tanya pada manusia menurut apa indikator apa sih yang dicapai di dalam proses coaching itu Indikator yang saya harapkan bisa dikembangkan oleh Pak Bayu itu adalah menemukan solusi dari permasalahannya, yang juga bisa menggali potensi yang bisa dilakukan dalam menemukan solusi. Indikatornya itu ya, tadi di sampaikan coaching berkaitan dengan etika ya, etika tentang tindakan bullying. Nah, coba berusaha sampaikan ulang alur kita. Tadi kan ada tujuan sampaikan dari apa yang masalah Pak Bayu, mulai dari tujuan kita itu kan akronim ya, coba disampaikan. Serta itu kan dimulai dari tujuan masalahnya apa, identifikasi masalahnya apa, lalu apa rencana yang akan dilakukan ya, menemukan solusi dari tersebut. Terus rencana tersebut akan dilaksanakan secara tanggung jawab seperti apa, aksinya bagaimana. Mungkin saya tidak terlalu spesifik menyebutkan tujuannya apa Pak. Jadi saya percakapan itu saya secara berkelanjutan mengarahkan sepertinya Bapak Bayu menyebutkan tujuan dari coaching hari ini itu adalah menemukan masalah dari bullying tadi. Lalu saya gali lagi dengan pertanyaan harusnya istilahnya seperti apa yang dilakukan terhadap guru, wali murid, wali kelas terhadap masalah tersebut. Pak Bayu menyebutkan hal-hal yang diharapkan untuk masalah tersebut. Pak Bayu juga saya juga mengarahkan Pak Bayu menunjukkan atau mencari solusi rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Pak Bayu menyebutkan tahapan-tahapannya berkoordinasi dengan wali kelas tadi kan, lalu dengan kepala sekolah, minta jam untuk memberikan materi tentang bullying dan memberikan poster-poster di sekolah dan harapannya supaya sekolah itu bisa jadi bebas dari perundungan. Dan terakhir itu juga termasuk tanggung jawabnya Pak Bayu dalam hal tersebut, dalam waktu dekat dia akan melaksanakan hal tersebut dan aksi-aksinya yang sudah saya. Jadi menurut saya ya, apa yang disampaikan Bu Uca itu memang benar. Kami mencatat dari rangkaian awal proses coaching di awal dengan penyampaian Bu Uca menggali, sehingga Pak Robert ini walaupun tidak ditanyakan tujuan secara jelas, Bu Uca berhasil mendorong Pak Robert untuk
verifikasi yang dilakukan sudah sangat jelas dari awal, mendengarkan dengan merasa, memberikan respon yang menangguh, gestur minta oke, iya, nah itu merupakan bentuk kita penuh di dalam proses coaching tadi kan. Pak Robert juga demikian, merasa kehadiran perusahaan setelah coach itu merasa terdampingi dan merasa nyaman. Kita dapat lihat tadi saya juga mencatat enak ngobrolnya, nyambung, jadi mengalir saja gitu kan. Terus ada namanya pemantik Bu Oza tadi untuk memberikan rencana itu tadi hadir dari Pak Robert itu sendiri. Artinya coaching berhasil mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya dengan pertanyaan pemantik dari Bu Oza. Terus di akhir komitmen yang disampaikan Pak Robert itu juga dorongan dari pertanyaan yang disampaikan dari Bu Coach sendiri, Bu Rosa, itu berhasil memberikan gambaran yang jelas bagi Pak Robert. Oh, ternyata perundungan itu tidak boleh, dan Pak Robert sendiri punya rencana yang sangat jelas dan terukur. Nah, artinya mulai dari minta izin tadi ya, membuat poster, minta izin diberikan waktu jam masuk kelas, itu merupakan salah satu solusi dan rencana yang sangat jelas dan terukur memang. Terus penguatan juga dari bos terhadap Pak Robert tentang pentingnya pemahaman tentang bullying di sekolah, karena kita tahu kegiatan bullying itu namanya memang dilarang dimanapun berada, apalagi ada undang-undang juga kan. Saya juga dulu cerita sedikit, juga pernah mengalami hal yang sama di waktu sekolah kecil juga, walaupun nggak separah tapi berdampak luar biasa. Terus ada yang lain berusaha. Ini yang sangat menarik. Kira-kira kalau setelah proses awal cerita tadi kan sudah dijalankan dengan sangat baik oleh coach dan coaching. Kalau penilaian menurut Rosa kemarin berapa sebelum proses coaching ini, dan setelah proses coaching selesai ini berapa? Kalau skalanya dari 0 sampai 10, kemarin itu 5. Kemarin 5 ya? 50-50 ya? Jadi saya merasa sekarang itu kayak merasa lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya itu waktu coaching sama Pak Robert itu saya nyatet. Saya mendengarkan sama nyatet. Nanti pertanyaannya apa ya? Kira-kira dari Pak Robert nanti pertanyaannya apa ya? Saya berusaha menggali pertanyaan dari Robert. Padahal setelah saya lakukan sekarang, saya nggak nyatet apa-apa. Saya cukup mendengarkan, lalu pertanyaan itu tiba-tiba muncul gitu Pak, secara tidak sadar gitu. Saya jadi pengen tahu lebih dalam. Ini arahnya mana ya? Jadi ada kata kunci yang ingin saya gali lagi gitu. Ternyata dengan mendengarkan dengan aktif, secara aktif itu bisa meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Muncul dengan sendirinya ya. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan tersebut ketika kita memperhatikan dengan aktif, mengapresiasi, dan memang benar-benar hadir. Jadi kita memang bisa membantu teman untuk menemukan solusinya. Jadi mungkin sekarang 8 ya Pak. 8 ya. Dari 5 ke 8. 3 tingkatan lah. Iya. Kenapa nggak sampai poin yang maksimal? Karena saya merasa saya butuh latihan yang lebih lagi. Karena ini kan baru beberapa kali dengan teman. Saya belum pernah mencoba dengan rekan sejawat di sekolah. Saya sangat penasaran sekali, pengen coba. Terus juga mungkin peserta didik saya. Tapi nanti wali murid yang punya masalah di anak saya gimana nih Bu? Bisa saya bantu coaching. Jadi saya berharap dari 8 ini nanti bisa naik sampai tahap lah ya, sampai 100 lah ya, sampai skala Jangan 10 deh, sampai 100. Oh iya. Biar belajarnya banyak. Iya, betul. Terus di akhir nih kan dalam kompetensi coaching itu kan ada beberapa hal yang harus disampaikan, mulai menaikkan hadir penuh dengan rasa pertanyaan terbuka gitu kan. Kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi coach sebagai coach? Menurut saya sih semua kompetensi itu sangat penting dan sangat baik jika memang ditingkatkan gitu Pak.
berkaitan ya. Kalau saya bingung gitu mau meningkatkan kompetensi mana, karena semuanya itu berhubungan gitu dan saling membantu saya untuk melakukan coaching. Jadi pada kesimpulannya dengan latihan maka kompetensi itu akan dapat terlatih juga ya. Saya di akhir ini sangat luar biasa terkesan karena mendapatkan proses coaching yang luar biasa dari Pak Robert. Ini masalah dengan bullying dan masalah yang sering kita hadapi tapi tidak kita respon dengan cepat ya. Tidak sadar. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam proses observasi, proses keterampilan coaching dari Bu Manoza dan Pak Robert. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya juga mohon permisi nih, setelah ini ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam minggu ya. Oke. Nanti kita telepon lagi, kontak-kontakan lagi ya Pak ya. Oke, saya permisi Pak Robert. Ya, mari Pak, terima kasih. Ibu Karin saya juga pamit. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik saya dengan rekan CGP Angkatan 5 Kabupaten Bungo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia.